Shalom, selamat pagi saudara-saudari, apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita hari ini, hari Kamis tanggal 15 September 2023. Namun sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Roma pasal 2 ayat 29. Demikian dikatakan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah atau hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tren di zaman ini bahwa di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin meningkat secara teknologi, di sisi yang lain perkembangan keberagamaan juga semakin meningkat, dan perkembangan keberagamaan ini ditandai dengan penggunaan simbol-simbol agama yang semakin menonjol sebagai bentuk cara manusia untuk menunjukkan identitas keberagamaannya. Dan hebatnya ini terjadi hampir di semua agama, baik di tengah-tengah kita yang beragama Kristen maupun di tengah-tengah saudara-saudari kita yang beragama Muslim atau agama lainnya. Nah, simbol-simbol keberagamaan ini sering sekali menjadi sebuah perdebatan. Apakah orang-orang yang lebih memakai dan menunjukkan simbol-simbol keberagamaan itu menjadi lebih kelihatan spiritual dibandingkan orang-orang yang tidak memakai simbol-simbol keberagaman itu. Nah, sebagian kita melihat bahwa simbol-simbol keberagaman itu menjadi bentuk kita menunjukkan bahwa kita lebih spiritual dibandingkan yang lain, dan itu menjadi sesuatu yang sering ditonjolkan juga. Misalnya begini, di sebagian orang akan menilai bahwa orang yang mampu berdoa lebih panjang, lebih indah dengan rangkaian kata-kata yang indah. Orang yang mampu berbahasa roh, orang yang mampu memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan lainnya dengan disiplin, dengan setia. Orang yang memakai salib, orang yang mampu menggunakan bahasa-bahasa Ibrani di dalam kesehariannya dengan kata-kata haleluya, amin, dan lain-lain. Serta orang yang hidupnya nampak lebih berpakaian rapi dan lain-lain, itu lebih spiritual, lebih rohaniawan dibandingkan orang-orang yang tidak mampu berdoa dengan baik, tidak rajin di dalam memberikan persembahannya atau di dalam kemampuannya untuk memiliki karunia. Demikian juga di tengah-tengah
kehidupan beragama saudara-saudari kita. Misalnya orang yang pakai jilbab itu dianggap lebih spiritual dibandingkan orang yang tidak memakai jilbab. Orang yang bisa memakai jambang atau keningnya hitam, atau dia selalu pakai topi kopi atau topi peci, itu dianggap sebagai orang lebih spiritual dibandingkan orang yang tidak berjambang, tidak memakai pakaian yang kearab-araban. Apakah seperti itu sesungguhnya di dalam keberagaman kita yang benar, yang menurut Tuhan itu dianggap lebih spiritual? Nah, di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu firman Tuhan menyapa kita, karena Paulus juga mau mengkritisi kehidupan keberagamaan yang ditunjukkan melalui penampilan fisik, penampilan lahiriah atau hurufiah yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di zaman itu juga menunjukkan sifat kerohanian mereka atau tingkat kerohanian mereka itu menonjol dalam bentuk-bentuk harafiah seperti itu. Bukan hanya di zaman Paulus, tapi di zaman Tuhan Yesus juga seperti itu. Mereka berdoa panjang-panjang di simpang-simpang atau di perempatan. Mereka nampak taat, mereka tidak mau menyentuh orang yang kecelakaan karena berdarah atau hal-hal lain, karena mereka menunjukkan ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Tapi apakah seperti itu yang sesungguhnya di hadapan Tuhan menjadi dipuji? Ternyata tidak. Itu adalah penampilan-penampilan yang sesungguhnya membuat manusia lainnya memuji dirinya, tapi di hadapan Tuhan hal-hal seperti itu tidaklah tepat sebagai bentuk dari cara menunjukkan bahwa seseorang itu adalah lebih spiritual dibandingkan yang lain. Tuhan mau sesungguhnya kespiritualitasan kita itu tidak kita tunjukkan dalam bentuk yang lahiriah atau hurufiah seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi atau kebanyakan orang-orang yang beragama pada masa kini. Malah Tuhan mengatakan penampilan yang seperti itu adalah penampilan-penampilan yang munafik, karena nampak secara lahiriah, secara kelihatan mereka taat dan mereka sangat spiritual, tapi sesungguhnya di dalam hatinya mereka dipenuhi dengan kebusukan, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kemunafikan, karena mereka tidak terdorong untuk mengasihi atau menolong atau peduli kepada orang lain. Mereka hanya peduli kepada dirinya sendiri dan mereka hanya berharap pujian kepada dirinya sendiri. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa Paulus mengkritisi keyahudian orang Yahudi yang merasa lebih benar dibandingkan orang-orang percaya umat Tuhan yang lainnya yang tidak Yahudi. Mereka menonjolkan sunat, mereka menonjolkan puasa, mereka menonjolkan ketaatan kepada makanan haram dan halal dan lain-lainnya yang sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran melalui hukum Taurat. Tapi Paulus mau mengingatkan mereka dan kita tentunya di zaman ini bahwa Tuhan melihat kepada hati kita, Tuhan melihat kepada kerohanian kita secara yang tidak kelihatan. Sunat yang Tuhan tuntut dari kita bukanlah sunat secara fisik, tapi kita bisa menyunat hati kita, menjauhkan dari hati kita kemarahan, iri, dengki, benci, dendam, dan lain-lain yang membuat kita tidak mampu memaafkan, tidak mampu menerima keberadaan orang lain. Tapi Tuhan mau kita menjadi manusia-manusia yang baru, yang mampu memperlakukan sesama kita sama di hadapan Tuhan seperti Tuhan memperlakukan kita. Hal-hal yang seperti itulah yang akan mendatangkan pujian dari Tuhan. Hal-hal seperti itulah yang membuat apresiasi dari Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, karena Tuhan akan melihat bukan apa yang kelihatan secara fisik, secara kasat mata, tapi Tuhan akan melihat setiap kerohanian kita itu dari dalamnya hati kita yang terdalam. Itulah yang mau diharapkan oleh Tuhan di dalam keberimanan dan di dalam praktek keberagamaan kita, supaya kita beragama bukan supaya dipuji oleh orang lain, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita bisa tampil apa adanya dengan segala kesederhanaan kita, tidak harus selalu memakai simbol-simbol yang menonjol dari keberagaman kita, karena bagi Tuhan kita beragama bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk dikultuskan oleh manusia,
tapi bagi Tuhan kita beragama supaya nama Tuhanlah dipermuliakan melalui kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kita beragama bukan supaya dipuji oleh orang lain, tapi marilah kita di dalam praktek keberagaman kita supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan melalui kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita pun, marilah kita menunjukkan sebagai seorang pengikut Tuhan yang membuat Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami dan mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya sebagai orang yang beragama, yang beriman kepada Tuhan. Biarlah praktek-praktek beragama kami bukan supaya orang meninggikan, memuji dan memuliakan kami, menganggap kami suci dan kudus, tapi biarlah segala pujian dan kehormatan hanya untuk Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Darah Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Horas.